Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang penuh belas kasih, Engkau menghendaki agar kami saling mengasihi, sebagaimana Engkau sendiri telah mengasihi kami melalui Yesus Kristus Putramu yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan kami. Semoga bacaan dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini mendorong kami untuk bisa mencintai sesama kami apa adanya, terlebih-lebih mencintai orang-orang yang memusuhi kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu yang hidup dan bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini kita sering mendengarkan berita mengenai konflik dan peperangan yang terjadi di berbagai belahan bumi. Misalnya perang antara Rusia dan Ukraina, perang antara Israel dan Palestina, dan masih banyak lagi. Berbagai alasan menjadi dasar timbulnya konflik dan peperangan tersebut. Misalnya perebutan wilayah ataupun kekuasaan politik. Konflik dan peperangan tidak pernah menghasilkan perdamaian, persaudaraan, bahkan cinta kasih. Walaupun ada pepatah kuno yang mengatakan, jika kamu mendambakan perdamaian, bersiap-siaplah menghadapi perang. Hanya manusia dengan hati yang lapanglah yang dapat meredam konflik dan perang. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, sabda Tuhan hari ini merupakan bagian dari keseluruhan pengajarannya di bukit tentang kerajaan Allah. Kita sekalian diajarkan bahwa nilai-nilai kerajaan Allah adalah keadilan, cinta kasih,
dan perdamaian. Pengajaran mengenai nilai-nilai kerajaan Allah tersebut ditegaskan dalam ajaran Yesus hari ini. Di manakah keadilan? Keadilan terjadi ketika orang tidak menerapkan prinsip pembalasan, yaitu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Keadilan terjadi ketika orang justru mengamalkan ajaran Yesus hari ini. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam dari kamu. Artinya adalah bahwa keadilan tercipta ketika hak dan kewajiban seseorang terpenuhi tanpa mencederai hak dan kewajiban orang lain. Karena pada dasarnya setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda satu sama lain. Lalu, di manakah cinta kasih? Cinta kasih hadir ketika seseorang berusaha menjadi sempurna seperti Bapa di surga sempurna adanya. Kesempurnaan Bapa terletak pada kasih-Nya yang luas, tiada batas bagi setiap orang. Itu diumpamakan dengan matahari yang terbit bagi orang baik dan orang jahat, serta hujan yang turun juga bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Mencintai orang-orang yang mengasihi kita kembali memang mendatangkan kebahagiaan, tetapi itu hanya berhenti pada diri kita saja. Artinya adalah kita terpuaskan dengan itu, namun orang lain tidak dapat menikmatinya. Mencintai secara meluas berarti orang lain yang bukan saudara kita, yang bukan sahabat kita pun juga harus kita rangkul sedemikian rupa sehingga mereka turut merasa bahagia di dunia ini. Mereka turut berbahagia karena mereka dikasihi bahkan oleh orang yang tidak mereka kenal. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, jika keadilan yang sejati dan cinta kasih yang universal itu sungguh-sungguh dihayati dalam hidup kita sehari-hari, maka dengan sendirinya perdamaian dan persaudaraan sejati akan tercipta. Itulah salah satu tujuan hidup seorang pengikut Kristus. Bagaimana kita mengupayakan agar setiap orang dapat hidup layak dan pantas sebagai manusia. Perang dan konflik bersifat menghancurkan manusia, tapi keadilan, cinta kasih, dan perdamaian bersifat menghidupkan manusia, menyatukan manusia. Allah sendiri bersabda kepada Musa, "Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Manusia ikut ambil bagian dalam kekudusan Allah, karena ia sendiri diciptakan oleh Yang Maha Kudus, yaitu Allah sendiri. Keikutsertaan dalam kekudusan Allah menjadikan manusia adalah bait-Nya yang kudus, karena Roh Allah diam di dalam kamu. Manusia dipanggil untuk hidup suci, baik dan benar seturut kehendak Allah, dan sekaligus membantu saudara-saudarinya juga hidup suci, baik dan benar menurut ajaran dan jalan Allah. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita sebagai pengikut Kristus akan sungguh-sungguh mengikuti Kristus apabila kita mengusahakan hidup yang suci, baik dan benar menurut jalan Allah, dan sekaligus membantu saudara-saudari kita juga turut hidup suci, baik dan benar menurut jalan Allah. Hal itu akan mungkin apabila kita sendiri mewujudkan keadilan yang sejati dan cinta kasih yang universal kepada sesama di sekitar kita.
Perwujudan tersebut dapat dilaksanakan melalui hal-hal sederhana. Misalnya, kunjungan kasih kepada orang sakit, serta pemberian bantuan yang sifatnya memberdayakan orang-orang yang miskin dan tersingkir. Dari situ juga kita sekaligus turut mengusahakan perdamaian dan persaudaraan sejati dalam lingkungan sosial kita. Semoga sabda Allah pada hari ini menggugah semangat kita untuk memperjuangkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam hidup kita sehari-hari. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Ya Allah, kami mohon, semoga kami dimampukan untuk hidup suci, baik dan benar menurut jalan yang Engkau kehendaki, serta mampu pula membantu saudara-saudari kami hidup suci, baik dan benar di jalan-Mu, sehingga kerajaan-Mu dapat hidup di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini.
Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.